Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana kemudian dengan nikmat itulah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita atau ucapan syukur kita, karena syukur itu bukan hanya dengan diucapkan, akan tetapi bentuk kesyukuran itu adalah mengaplikasikan rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru yang dikatakan dengan hamba yang abadan syakur, hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan tentunya juga salawat serta salam yang mana senantiasa kita limpahkan dan juga kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat dari beliau, dan tentunya seluruh pengikutnya yang insyaallah akan senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian rutin kita, maka tentunya saya ingin kembali mengingatkan dan mengutip dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an yang dari ini insya Allah berkenaan dengan materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Sebagaimana yang kita pahami hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa manusia tujuan diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang ditekankan kepada kita adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat inilah yang kemudian akan menjadi benteng kita. Dengan sholat inilah yang kemudian nanti akan menjadi tolak ukur kita. Dan dengan sholat inilah kemudian yang akan menjadi hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sholat itu tidaklah seperti atau seberat yang kita bayangkan. Ya, tidak seberat yang kita bayangkan. Kalau kita menganggap bahwa ternyata sholat itu berat, ya, sholat itu dituntut waktu yang lama, ya, sebagaimana amalan-amalan para ulama, para kiai, ya tidak mesti seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan manusia itu atau tingkatan iman daripada manusia itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada tingkatannya yang memang tinggi, yang dia dekat kepada Rabb-nya, sehingga ketika dia beribadah kemudian ditanamkan rasa cinta dalam ibadah itu, ditanamkan rasa sayang dalam ibadah itu, maka kemudian ketika dia beribadah semakin cintalah dia kepada Rabb-nya. Ada juga hamba yang memang beribadah hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban saja. Ya. Namun terpulang daripada itu semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang harus kita pahami bahwa tujuan daripada ibadah itu, tujuan daripada sholat itu apa? Inna sholata anil fahsya wal munkar. Inilah tujuan daripada sholat. Salah seorang imam pernah ditanya, ini Ibnu Mas'ud, ya, pernah ditanya mengenai seorang yang memperlama sholatnya, ya, orang yang banyak sholatnya. Lalu kemudian ditanyakanlah kepada beliau, ya, wahai imam, ya, bagaimana pendapat Anda ketika ada orang yang sholatnya itu lama, ya, artinya kekhusyuan itu tidak sama dengan yang lain. Kemudian imam itu mengatakan, iya, itu bagus, ya, itu bagus. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya inna sholata la tanfa, ya, inna sholata la tanfa illa man aqa'aha, kata beliau. Bahwasanya sesungguhnya sholat itu la tanfa, tidak akan bermanfaat kecuali sholat itu kemudian mengantarkan dia kepada Allah atau mengantarkan dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Karena jangan sampai kita merasa bahwa sholat ini begitu berat, sulit. Ya, akhirnya kita malas. Ya. Maka materi kita hari ini dilakukan oleh Allah. Di materi kita ini, ya, kita akan mencoba untuk mengupas dan membahas, ya, terkait tentang perkara-perkara sholat yang nantinya insya Allah ketika kita lebih paham, ya, tentang hukum-hukum fikih daripada sholat ini, maka kita akan melaksanakan sholat ini dengan kekhusyuan, kemudian dengan ketenangan, kemudian dengan kepemahaman. Ya, ini salah satu fungsi kita mempelajari fikih, ya, yang berkaitan dengan sholat. Maka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang wajib-wajib sholat. Ya. Apa saja ya diwajibkan ketika kita melaksanakan sholat itu. Ya, jadi sholat itu punya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibolehkan aturan itu dilanggar, ditambah atau dikurangi. Ya, maka ada hal-hal yang perlu kita pahami berkaitan tentang wajib-wajib sholat. Lalu kemudian ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, ini juga perlu kita pahami. Ya, ada beberapa gerakan yang ternyata itu tidak apa-apa tidak dikerjakan karena itu hanya sekedar sunnah. Iya. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwasanya mulai dari wajib-wajib sholat, kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk di pembatal-pembatal sholat. Iya, supaya kita paham ketika kita sholat ternyata ada gerakan-gerakan yang kita anggap biasa, ternyata itu bisa membatalkan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pun beberapa pembatal-pembatal tersebut adalah secara umum yang dijelaskan, yang ditulis di dalam buku ini. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan taharah. Jadi segala hal yang membatalkan taharah, bersuci atau membatalkan wudu kita atau kondisi kita sedang dalam tidak suci, maka sholat kita batal. Ya, sholat kita batal. Kenapa? Karena taharah itu, bersuci itu adalah syarat sahnya kita sholat. Apabila kemudian kondisi kita sedang berhadas, maka tentunya sholat yang kita laksanakan itu bisa batal. Contoh, sementara sholat mungkin kita buang angin, ya. Artinya kan ini membatalkan wudu kita, ya. Maka otomatis juga membatalkan sholat. Jadi segala perkara yang kemudian membatalkan taharah, ya, membatalkan kondisi daripada kesucian kita itu, maka itu dapat membatalkan sholat kita. Kemudian yang kedua, tertawa dengan suara, yaitu tertawa terbahak-bahak, maka ini membatalkan sholat berdasarkan ijma', berdasarkan putusan para ulama. Karena hal seperti ini, karena ia seperti perkataan, bahkan lebih berat,
dan karena perbuatan tersebut mengandung peremehan dan main-main yang bertentangan dengan maksud daripada sholat itu. Sedangkan tersenyum tanpa suara terbahak-bahak, maka ia tidak membatalkan sholat, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Mundhir dan lainnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tertawa terbahak-bahak, ya, atau tertawa sampai kemudian mengeluarkan suara. Ya. Namun bagaimana ketika tertawa itu tidak sampai mengeluarkan suara atau hanya sekedar tersenyum, maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Ya, mungkin ya kita biasa lihat ya, mungkin di dalam sholat ada saja kejadian-kejadian ya di dalam sholat yang sampai kemudian membuat kita hampir tertawa. Ya, maka ketika kita kemudian tidak tahan, ya lalu sempat untuk tersenyum, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Akan tetapi ketika kemudian kita sholat lalu sampai kemudian keluar suara tertawa, ya, maka ini membatalkan sholat. Termasuk juga menahan ketawa, itu cengengesan ya, gimana ya? Mungkin sementara sholat lalu dia menutup mulutnya, tidak tahan, dia menahan ketawa, ini bisa membatalkan sholat. Ya, jadi beda halnya dengan dia tersenyum. Ya, artinya ketika dia sholat mungkin ada sesuatu yang memalingkan pikirannya, kondisi dan sebagaimana, lalu kemudian dia sempat tersenyum, ya, maka ini tidak sampai membatalkan sholat. Namun ketika dia sampai tertawa atau mengganggu khusyuannya dengan menahan ketawanya, ya, maka ini juga bisa membatalkan sholat dari sholat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan sengaja, ya, untuk selain kemaslahatan di dalam sholat. Ya. Jadi maksudnya apa? Berbicara dengan sengaja tentu ini membatalkan sholat, kecuali untuk kemaslahatan di dalam sholat. Maksudnya apa? Kita kalau sholat, ya tentunya kita mengucapkan takbir, ya, ada suara kita. Ya, ini disebutkan, diumpamakan sebagai orang yang sedang berbicara. Maksudnya ada suara yang keluar. Ya. Nah, ini dibolehkan. Ya. Allahu Akbar. Nah, ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah berbincang-bincang dengan lawan bincangnya atau lawan bicaranya. Ini jadi sementara sholat kemudian berbicara, berbisik-bisik. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, ini bisa membatalkan sholat. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak dibenarkan berbicara atau berbisik-bisik, ya, di dalam sholat. Ya. Kenapa? Karena sholat itu kita diperintahkan untuk khusyuk. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Ya, dalam Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam surah Al-Baqarah di ayat 238, ya, kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam sholat. Ya. Namun apabila berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, maka ini tentu tidak membatalkan sholatnya. Kemudian yang keempat, ya, ada wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam yang kemudian lewat di depan orang yang sholat dalam area tempat sujudnya, maka ini pun bisa membatalkan puasa. Ya, jadi ketika membatalkan sholat. Ya, jadi ketika kita sholat, ya, lalu kemudian ternyata ada seorang wanita dewasa, ya, wanita dewasa yang kemudian lewat di depan, ya, maka ini dapat membatalkan sholat kita. Begitu juga dengan keledai, ya, dan anjing hitam. Iya. Jadi ada pertanyaan. Jadi kalau soalnya anjing hitam boleh, Ustaz? Ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, jadi ternyata perumpamaan daripada anjing hitam ini
setelah kita telusuri dan kita baca dari beberapa kitab yang lainnya, jadi anjing hitam ini biasanya itu merupakan jelmaan dari makhluk yang lain, ya. Nah, maka kenapa hal tersebut bisa membatalkan sholat? Ya, karena inilah beberapa hal yang kemudian dijelaskan di dalam buku ini, yang ketika tiga kategori ini, orang dewasa atau wanita dewasa, ya, atau keledai atau anjing yang kemudian lewat, anjing hitam yang lewat di depan area sujud, ya, area sujud, maka ini membatalkan sholat kita. Nah, itu hadirin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita kemudian diperintahkan untuk memasang tanda, ya, tanda atau biasa kita bilang sutra, ya. Bagaimana ukurannya? Sutra itu ukurannya tidak lebih dari 45 cm, ya. Berupa apa? Boleh berupa tongkat, anak panah, atau segala sesuatu yang bisa berdiri, ya. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan ya, untuk batasan daripada sholat itu boleh ujung sejadah, ya, boleh ujung sejadah. Namun yang perlu kita pahami hadirin juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada sholat berjamaah sutrahnya imam ini berlaku untuk makmum. Jadi yang kita jelaskan pada saat kita sholat sendiri, ya. Jadi kalau misal kita ada sholat sendiri, kemudian ada orang yang hendak lewat di hadapan kita, ya hendaknya kita tahan, ya. Adabnya kan seperti itu, Pak, ya, ditahan. Kemudian bahkan ketika yang ketiga kalinya lebih sedikit memberikan penekanan, ya, lebih sedikit memberikan penekanan untuk menahan orang tersebut, ya. Nah, namun beda halnya ketika kita sholat bersama imam. Jadi sutrahnya imam itu, maka itu mengikuti makmum. Apakah boleh orang melewatinya? Boleh, ya, boleh, Pak. Jadi misalnya kita sedang sholat, nah ini juga ketika kita sholat kita batal, ya, kita tidak mesti Pak harus mundur ke belakang, ya, tidak mesti Bapak harus mundur ke belakang. Boleh Bapak lewat di depan, kemudian misal pintunya berada di sebelah kanan, Bapak boleh berada di depan, ya. Itu tidak membatalkan sholatnya orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena orang yang berjamaah mengikuti sutrahnya imam, ya, sutrahnya imam di depan. Kecuali orang tersebut tadi yang ketiga ini, ya, orang dewasa ini, kemudian keledai dan anjing hitam ini lewat di depan imam, di depan sujud atau di belakang sutra, maka ini bisa membatalkan batalnya imam, maka bisa membatalkan sholat makmum juga. Nah, itu seperti itu, ya. Maka pentingnya kita ketika sholat sendiri, ya, untuk kemudian memperhatikan sutra itu. Kalau di beberapa masjid itu memang mereka menyediakan, ya, ada sediakan sutra. Ya, kalau misal tidak ada, ya tas kita mungkin, ya. Atau kalau memang tidak ada, ya sejadah kita, ya. Bahkan ada yang mengatakan bagaimana dengan garis tehel, ya, garis tehel itu, ya, garis tehel itu. Nah, jadi kalau orang itu lewat di depan garis, ya nggak mesti kita harus begini, Pak, ya. Kan jangan sampai kita tidak paham intinya, siapapun yang lewat di depan kita, ya, walaupun jaraknya jauh dari kita, maka itu tidak boleh. Jadi kita setengah mati menahan, ya, padahal tidak ada jarak. Kalau bisa jaraknya pas dia lewat itu di depan garis sejadah kita, apa? Tidak apa-apa, biarkan saja orang itu lewat, tidak mesti harus kita tahan, ya. Itu seperti itu dari dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah membuka aurat dengan sengaja, ya, karena berdasarkan keterangan pada syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Nah, ini yang perlu diperhatikan hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika sholat maka pakaian itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita menggunakan pakaian yang ketika kita sujud lalu kemudian baju kita itu tersingkap, ya, baju tersingkap lalu terlihatlah aurat kita. Ini bisa membatalkan sholat, ya. Makanya harus diperhatikan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Namun beda halnya ketika hal itu tidak disengaja, ya, tidak disengaja. Misal mungkin tertiup angin, ya, tersingkap oleh angin, ya, maka ini tidak mengapa, ya. Dia harus segera kembali menutup, ya. Biasa kan kalau perempuan sholat di
di lapangan, ya, pada sholat Id mungkin ya dia tidak menggunakan kaos kaki, hanya menutup sampai ke bawah, lalu mungkin tersingkap karena angin dan sebagainya, maka bersegera kemudian dia menutup ini tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau dia sholat dengan sengaja kemudian membuka auratnya atau batasan-batasan aurat itu, maka ini bisa membatalkan sholat. Iya. Kemudian yang keenam adalah membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat, karena menghadapnya kiblat adalah syarat sahnya sholat. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, Pak. Ya. Seperti kemarin sudah kita jelaskan, Pak, ya, bagaimana cara mengetahui posisi kiblat, ya, posisi matahari, masuknya zuhur, masuknya asar, kemudian masuknya maghrib. Setelah kita pelajari bersama bagaimana perhitungannya, ya, bagaimana tanda-tandanya bahwa zuhur telah masuk, asar telah masuk. Jadi hal yang dapat membatalkan sholat, ya, yaitu membelakangi kiblat, karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat, kecuali memang kita tidak tahu, Pak, ya, kita tidak tahu. Maka kalau kita bisa berada di suatu tempat yang ternyata matahari pun kita tidak bisa tampak, ya, kemudian kondisi kiri kanan pun kita tidak tahu, ya, maka kita serahkan semua kepada Allah, kita bismillah saja, ya, bismillah, sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dibolehkan. Kemudian yang ketujuh, adanya najis pada badan orang yang sedang sholat, ya, sementara dia mengetahui dan menyadarinya, namun dia tidak segera menghilangkannya, ya. Jadi ketika dia sholat kemudian ternyata sarung yang digunakan ini sudah terkena najis, ya, ketika dia mengingat di dalam sholat, maka dia wajib membatalkannya, ya, dia batalkan. Namun beda hal ketika memang dia betul-betul lupa, ya, kembali lagi kalau dia lupa dan dia telah selesai sholat, ya, baru kemudian maka ini insya Allah tidak apa-apa, kecuali dalam sholat dia ternyata ini sudah terkena najis, ya, maka tidak dibenarkan. Ini bisa membatalkan sholat, ya. Kemudian yang kedelapan adalah meninggalkan salah satu rukun sholat dan salah satu syarat, ya, secara sengaja atau tanpa uzur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang banyak ditinggalkan, ya, mungkin orang-orang yang tidak tahu, yakni takbiratul ihram, ya. Jadi terkadang karena itu saking buru-burunya dia untuk mengejar imam, maka terkadang dia lupa untuk takbir, ya, dia langsung rukuk. Nah, ini tidak dibolehkan, ya. Ini bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena salah satu rukun daripada sholat itu adalah takbir. Ini yang penting, ya. Kemudian yang kesembilan, banyak bergerak yang tidak termasuk perbuatan sholat, bukan karena darurat seperti makan dan minum dengan sengaja, ya, banyak bergerak. Nah, ini juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bahwa sholat itu, ya, hendaknya khusyuk dan tumakninah. Jangan sampai kita sholat itu banyak sekali gerakan, kapal, sarung lah dimaini, ya, ada saja dimaini, ya, ini tidak dibenarkan. Ketika hal itu dilakukan, maka ini bisa membatalkan sholat. Bahkan kalau kita mau merinci daripada pendapat daripada beberapa ulama itu, mereka mengatakan cukup dengan 3 gerakan, ya, membatasi dengan 3 gerakan, ya, bisa mungkin di atas itu serta, ya, tidak lebih daripada 3 gerakan. Nah, ini biasa kita lihat secara orang lain seperti itu, baik sholat itu bisa sekali, ya, seperti itu. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Jadi gerakan yang berlebih, ya, maka ini dapat membatalkan sholat, kecuali darurat. Misal kita sementara sholat, kemudian melihat anak kita mau jatuh dari tempat yang tinggi, ya, atau sesuatu yang membahayakan, nah itu boleh, Pak. Boleh kita mengambil sebentar, ya, tapi ya tentunya tidak berbicara, Pak. Ya, datang mengambil, kemudian kembali ke posisi semula. Maka ini dibolehkan, ya, menurut para ulama, ketika sesuatu yang dapat membahayakan, maka ini dibolehkan untuk kemudian bergerak. Bersandar tanpa alasan
karena berdiri merupakan syarat sahnya sholat, ya bersandar. Ya, jadi biasa kalau imam itu kalau makmum itu mungkin berada di pojok kiri atau pojok kanan atau berada di samping dia, kemudian mungkin karena imamnya panjang bacaannya, ya akhirnya dia bersandar. Nah, ketika dia bersandar ini bisa membatalkan sholat. Ya. Kemudian menambah rukun perbuatan secara sengaja seperti menambah ruku dan sujud. Ya, ini juga tidak dibolehkan, Pak. Ya, biasa saya pernah dapat itu di daerah kampung, Pak. Jadi dia sengaja menambah sujudnya, ya menambah sujudnya. Katanya saya pernah tanya sujud taubah atau apa katanya itu. Ya, jadi ketika sholat isya itu, ya jadi yang seharusnya sujud hanya 2 kali, ya dia tambah 3 kali, jadi bangkit dari sujud, kemudian dia sujud lagi kurang lebih 3 kali. Ini tidak dibenarkan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ibadah sholat ini telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kemudian salam sebelum waktunya dengan sengaja. Nah, ya ini biasa saya kalau anak-anak baru imamnya assalamu ya salam. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Ya. Terus seperti apa? Ya hendaknya ketika imam itu salam, ya maka biarkanlah dulu imam itu salam dengan sempurna, baru kemudian kita mengikutinya, Pak. Jadi ketika imam assalamualaikum, baru kemudian kita ikut salam. Ya, jangan sampai baru imam assalamualaikum kita ikut. Ya, duluan daripada imam. Ini bisa membatalkan sholat. Ya. Kemudian membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Ya, membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ketika dia sholat, ya ada muncul keraguan-keraguan, Pak. Ya, ada muncul keraguan-keraguan. Misal keraguan yang pertama, apakah aku sudah berwudu atau belum berwudu? Itu biasa seperti itu. Sudah berwudu. Atau kemudian yang kedua, saya ini sholat apa ini? Ya, sholat subuh ke sholat asar. Ya, ini kan biasa seperti itu, Pak. Ya. Atau mungkin sholat dengan ketergesa-gesaan. Ya, sholat dengan ketergesa-gesaan. Maksudnya gimana? Dia mempunyai hajat, ya, yang mana bertepatan dengan waktu sholat. Ya, akhirnya ketika dia sholat, wah, mau berangkat sudah pesawat ini. Contoh begini, Pak, ya berangkat sudah pesawat, tapi imam belum selesai. Nah, ini tidak dibenarkan begitu, Pak. Ya. Seperti apa yang baiknya? Tinggalkan sholat itu. Ya, tinggalkan sholat itu. Sudah, Pak. Kan nanti kita bisa sholat, Pak. Kalau kecuali mungkin ya waktunya mepet, tapi ya menurut para ulama orang yang sabar itu kan dibolehkan untuk menjamak, mengakhirkan sholatnya boleh, ya menjamak sholat juga boleh, daripada dia sholat lalu kemudian dia tidak khusyuk dan kemudian dia sudah niat untuk membatalkan sholat itu, namun dia tetap juga melanjutkan, akhirnya tidak khusyuk dengan sholatnya, maka ini dianggap batal sholat, tidak sah sholat. Ya, nah, sebaiknya seperti apa? Sebaiknya ketika kita ragu-ragu dalam sholat, maka tinggalkan sholat itu, ya, kemudian tunaikanlah hajat itu dengan segera. Ya. Bahkan sama dengan ini, Pak. Ketika dihidangkan makanan, belum itu masuk di makruh, ya, itu masuknya makruh dalam sholat. Ya, maksud saya mengecap ketika makan. Mengecap ketika makan, maksudnya gini, Pak. Jadi ketika kita habis makan, itu kan biasa ada sisa-sisa itu, Pak. Sisa-sisa yang begini, itu terkadang kita ambil. Nah, ini juga termasuk. Ya, akhirnya makan dia. Akhirnya makan di dalam sholat. Nah, ini termasuk dengan ya yang bisa dapat membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir adalah mengubah makna bacaan secara sengaja. Ya, yaitu mungkin bacaan Al-Fatihah karena dia adalah rukun, merubah makna bacaan an'amta alaihim yang seharusnya an'amta alaihim,
yang mungkin karena dia ingin membaca untuk orang banyak, kemudian dia berubah an'amta alaihim, ya, maka ini tidak dibenarkan merubah bacaan-bacaan yang telah diatur di dalam sholat, apalagi bacaan Al-Fatihah. Ini hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang dapat membatalkan sholat. Kemudian kita masuk di bagian yang ke-8, hal-hal yang makruh di dalam sholat. Nah, ini juga perlu kita pahami, ya. Perbuatan yang makruh yang dikerjakan saat sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi dirinya hanya dengan membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Ya, karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Karena dia memahami bahwasanya di dalam sholat itu bacaan yang kedua setelah Al-Fatihah itu sunnah, ya, maka dia dengan sengaja kemudian tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, padahal kan pada umumnya kita seperti itu Pak ya, ketika sholat maghrib, kemudian sholat isya dan sholat-sholat yang lainnya, ya, ketika di rakaat yang pertama setelah kita membaca suratul Fatihah, maka kemudian kita membaca surat setelah suratul Fatihah. Namun yang di sini, ya, ulama mengatakan makruh hukumnya ketika kita kemudian membatasi, ya sudah, karena wajibnya cuma Al-Fatihah saja, ya, nggak usah langsung baca dulu A'udzu nas wa bil falaq, ya, nggak usah. Itu di rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua. Kalau bisa empat rakaat. Maka ini dikatakan para ulama sini yang menulis di dalam buku ini kemudian mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang makruh untuk dilakukan, ya, walaupun tidak sampai membatalkan sholat, namun kan makruh di dalam sholat itu adalah sesuatu yang dibenci, Pak. Ya, sesuatu yang tidak dibolehkan sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengulang-ulang Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diulang-ulang sampai 2 kali. Ya, tidak tahu apa namanya. Kemudian baru dia membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Ini juga perbuatan yang makruh. Ya. Akan tetapi bila seorang mengulangnya karena satu hajat, misal khusyuknya hilang dan penghayatannya setelah membacanya, maka ini dibolehkan. Tetapi perlu kita pahami, jangan sampai Pak kita masuk dalam hal-hal yang ragu-raguan. Ya, jadi itu ada satu penyakit Pak, satu penyakit yang saya pernah dapati juga itu. Jadi dia ragu di dalam sholat. Jadi ketika dia sholat ada istilahnya apa ya? Jadi takbirnya saja itu tidak tembus-tembus Pak. Ya, takbirnya tidak terus-terus. Allah belum. Ya, imam sudah merukuk, dia masih sibuk dengan takbir. Nah, ini ada yang seperti itu, ya. Keraguan maka itu harus dihilangkan seperti itu. Ya, sama halnya dengan Al-Fatihah. Ketika dia membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillah, kemudian dia merasa tidak masuk di dalam hati. Kemudian dia ulang lagi surah Al-Fatihah, maka ini dimakruhkan. Dia sesuatu yang tidak dibolehkan. Bagaimana baiknya? Ya, sebaiknya kita menghilangkan hal-hal yang membuat kita takut. Ketika kita takbir Allah, ya, insya Allah bertembus dan itu sampai kepada Allah. Ya, karena jangan sampai kita memberatkan diri kita dalam perkara sholat. Ya, tidak dibenarkan. Karena sholat itu mudah. Sholat itu bukan untuk memberatkan diri, tidak. Kita beribadah kepada Allah adalah untuk meringankan diri kita, untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang hamba yang senantiasa sujud kepada Allah, mengindahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengetahui daripada perbuatan-perbuatan kita itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan. Ya, menengok. Ya. Sampai di sini ulama mengatakan boleh melirik ke kiri, tapi tidak sampai membelokkan badan. Ya, jadi misal kita sholat kemudian melirik sesekali begini, kalau mungkin ada sesuatu itu dibolehkan. Ya, tapi kalau sampai kemudian menolehkan badan, nah ini bisa membatalkan sholat kita. Ya, dia tidak dibenarkan seperti itu. Apalagi kalau sholat sampai begini, Pak. Nah ini baik. Kemudian yang keempat, ya dimakruhkan juga memejamkan kedua mata ketika sholat. Ya, jadi ini juga makruh hukumnya. Kenapa? Karena hal ini menyerupai ibadah orang-orang Majusi saat menyembah api. Ya. Nah, jadi orang-orang Majusi itu ketika beribadah kepada Tuhannya, ya mereka itu menutup matanya. Ya, disebutkan seperti
sama perbuatan juga orang-orang Yahudi pun demikian, maka kita dilarang tasabbah. Ya, jadi kita dilarang tasyabuh kepada orang-orang kafir. Tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia masuk dalam golongan orang-orang tersebut. Ya, jadi memejamkan mata di dalam sholat itu merupakan makruh, ya, kecuali ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Ya, mungkin ketika kita sholat ada orang yang menggunakan baju bertuliskan macam-macam. Nah, ini dibolehkan, jangan sampai kita sebentar sholat kita wajib, malah bisa mengganggu sholat kita. Ya. Kemudian yang kelima adalah meletakkan atau menempelkan kedua tangan di lantai pada saat sujud. Ini juga dimakruhkan. Kenapa? Karena ini menyerupai binatang, ya, untuk atau menyerupai hewan. Maksudnya bagaimana? Menempel itu seperti ini, Pak. Jadi ketika sujud tidak dibenarkan seperti ini, Pak. Ya, jadi perlu diperhatikan sujud begini. Dia tidak begini. Ya, nah ini, ya, menurut penulis hal seperti ini dimakruhkan di dalam sholat. Ya, jadi tidak dibenarkan. Oh, sudah. Ya, sudah. Oh, baik, hari ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan perkara-perkara yang makruh. Masih ada 13 poin. Ya, ada 13 poin yang perlu kita pahami. Ya, termasuk yang terakhir, yang ke tadi itu yang kelima, yang keenam adalah menghilangkan jari-jari. Termasuk itu membunyi-bunyikan, Pak. Itu kan biasa kita sholat. Nah, ini juga dimakruhkan. Ya, jadi tidak dibenarkan ketika sholat menghilangkan jari-jari atau membunyi-bunyikan dan sebagainya. Ini hadirin yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempat kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maafkan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.